Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk jemaat sekalian. Marilah kita naikkan syukur kepada Tuhan Yesus, Sang Pemberi hidup yang menganugerahkan kasih-Nya bagi kita. Hingga saat ini kita masih dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Sampai saat ini kita boleh memasuki minggu ketiga di bulan Mei. Atas nama Badan Pimpinan Sidang dan Pimpinan Majelis Sidang menyampaikan selamat beribadah dari rumah kita masing-masing. Jemaat, saya jemput semua berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita mulaikan ibadah kita saat ini, memuji dan mengagungkan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab hanya kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan hormat serta puji-pujian kita. Menyanyi seperti rusa rindu sungaimu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita takbiskan ibadah di pagi hari ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Pembaru dan Pemersatu hidup kita, menyertai kamu sekalian.
engkau susah, Yesus ibu selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolong dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Saudara-saudara, yang menjadi tema dalam peribadatan saat ini adalah Tuhan sanggup memulihkan. Kita menyanyi Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, hendaklah kita menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu, dengan penuh keikhlasan, marilah kita mengaku dosa kepada-Nya dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami merendahkan diri dan mengaku bahwa di hari-hari yang baru kami lewati, kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami lalai, malah kurang berani, bahkan tidak melakukan perintah dan hukum-Mu di dalam kehidupan
dan tanggung jawab pelayanan kami terhadap sesama. Atas perbuatan demikian, kami sesungguhnya telah berdosa di hadapan Tuhan dan sesama kami. Karena itu, hanya kepada Engkau sajalah kami memohon, ampunilah dan teguhkanlah iman kami, agar dari saat ini kami dapat kembali hidup menurut perintah dan hukum-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan anugerah pengampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya kepada Tuhan. Karena firman-Nya dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21 berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan diri-Nya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Di saat kebimbangan, di saat ku tersesat, sadari gelapnya jalanku, semua tak menentu jalan hidupku ini. Hanya Yesus terang dan jalanku. Ini telah ku sadari jalan yang ku lalui. Semua jalan hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus, dan selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya setia bagiku, kasih-Nya memberi pertolongan, kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku sesat, saat itu kasih Yesus datang. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam anugerah pengampunan Tuhan, kita selalu terpanggil dalam pembaruan hidup yang setia mendengar dan melakukan firman-Nya. Untuk maksud tersebut, dengar dan lakukanlah amanat hidup baru, sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 8-12 demikian. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata,
seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Tuhan Allah kita di dalam kehidupan setiap hari. Bertobatlah dan balik pada Bapa, Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan mau mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk segala kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini, dalam kerinduan bersama untuk beribadah kepadamu. Walaupun dalam berbagai keterbatasan, tapi kami dalam kerinduan kepadamu, sungguh-sungguh merindukan belas kasihan Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang empunya firman ini. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Ratapan pasal 5, ayat 1 sampai dengan yang ke-22. Ratapan pasal 5, ayat 1 sampai dengan yang ke-22. Doa untuk pemulihan. Ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah
akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar, kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para teruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan, bertakhta selama-lamanya, takhtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarnya sebagai firman Tuhan, serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita menyatakan iman kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus untuk segala kasih kebaikan-Nya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bersyukur kepada Tuhan untuk persekutuan yang boleh lagi kita nikmati. Walaupun di tengah-tengah keterbatasan, tapi tidak membatasi kerinduan kita semua untuk selalu dan selalu bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Beberapa minggu warga KGPM diantar dengan pembacaan dari kitab Ratapan. Latar belakang kitab Ratapan adalah di sekitar pembuangan umat Tuhan ke Babel. Kita tahu bersama bagaimana penderitaan yang dirasakan umat Tuhan ketika mereka diangkut ke Babel. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kitab Ratapan adalah ungkapan hati atau ungkapan perasaan dari seorang yang melihat dan menyaksikan langsung bagaimana hancurnya kota Yerusalem, bagaimana hancurnya umat Tuhan oleh serangan Nebukadnezar, Raja Babel. Lebih menyedihkan lagi adalah sebagian umat Tuhan harus diangkut, dibawa dalam pembuangan ke negeri Babel. Ini bagaikan sesuatu yang tidak mungkin atau mustahil. Bagaimana bangsa pilihan Tuhan dipermalukan oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa Babel. Bagaimana mungkin kota Yerusalem sebagai kota yang suci hancur berantakan oleh bala tentara Nebukadnezar. Bagaimana mungkin bangsa yang disegani, ditakuti oleh bangsa-bangsa lain dalam perjalanan umat Tuhan 40 tahun di padang gurun, tetapi mereka dikalahkan dan ditawan oleh bangsa Babel. Ada pertanyaan di balik peristiwa ini. Ada apa dengan umat Tuhan? Bagian-bagian awal kitab Yeremia mengungkapkan hal ini, bahwa mereka telah meninggalkan Tuhan dan menyembah ilah-ilah lain yang merupakan buatan tangan mereka sendiri. Yeremia pasal 1 ayat 16. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain
dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Jadi Allah murka kepada umatnya, sehingga Allah memakai bangsa lain untuk menghukum umatnya sendiri. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, akibat daripada pembuangan bangsa Israel ke Babel, kita melihat lebih daripada itu adalah akibat-akibat yang ditimbulkan bagi umat Tuhan. Mereka kehilangan berkat, sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan kepada nenek moyang mereka di Gunung Sinai. Mereka telah kehilangan tanah perjanjian karena mereka diangkut sebagai orang-orang buangan. Nah, dengan demikian, selanjutnya kita dapat melihat mereka juga kehilangan kesejahteraan, kehilangan kelimpahan, dan kehilangan kemakmuran. Ayat 4, 9, dan 10. Mereka bagaikan anak yatim, ayat yang ketiga, yang menggambarkan putusnya hubungan mereka sebagai umat Allah dengan Allah mereka sendiri. Padahal di padang gurun Allah sudah berfirman, Aku akan menjadi Allah mereka turun-temurun, dan mereka akan menjadi umatku. Mereka kehilangan kebebasan beraktivitas. Ayat yang kelima. Mereka kehilangan martabat sebagai suatu bangsa yang besar. Bangsa pilihan Tuhan. Yang keluar merdeka dari penjajahan dan perbudakan Mesir. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kehidupan umat Tuhan berada pada titik terendah dari kekuatan kemampuan selayaknya sebagai umat Tuhan atau juga sebagai manusia. Jadi mereka benar-benar hanya bergantung kepada belas kasihan Tuhan untuk membebaskan mereka dari pembuangan Babel. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat ayat 2-18 adalah deretan panjang penderitaan, kepahitan hidup, kehilangan pengharapan yang dialami oleh umat Tuhan ini. Kita boleh membayangkan bagaimana realita hidup yang dialami oleh umat Tuhan yang hidup di tanah orang. Jadi dapat kita katakan bahwa inilah saat-saat terpahit, saat-saat kelam dalam kehidupan umat Tuhan yang dibuang ke Babel karena dosa-dosa mereka. Tetapi Allah melalui Nabi Yeremia menghibur mereka dengan menyampaikan bahwa Allah tetap mengasihi mereka. Dan dengan kasih setianya yang tidak berkesudahan akan membawa mereka kembali ke Yerusalem, tanah perjanjian, dan terus menjaga mereka
bagaikan gembala menjaga domba-dombanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat-saat terpakit dan terkelam di dalam kehidupan ini, ketika kita merasakan seolah-olah Tuhan telah meninggalkan kita karena dosa-dosa kita, ataupun oleh kesesakan hidup yang kita alami setiap hari, sehingga kita mempertanyakan, di manakah kasih setia Tuhan itu? Sebagai manusia, kita tidak dapat melakukan suatu apapun yang membuat Tuhan lebih mengasihi kita. Sebagai manusia, kita tidak dapat melakukan sesuatu apapun yang dapat mengurangi kasih Tuhan kepada kita. Karena kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya, kata firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bertolak dari hal-hal yang sedemikian, maka kesadaran akan kasih inilah membuat kita sebagai manusia mengerti bahwa Allah selalu sedia dan siap menolong kita. Ada punggungnya yang siap menggendong kita ketika kita lelah berjalan. Ada tangannya yang kuat dan kokoh yang menopang kita ketika kita terjatuh. Ada hatinya yang peduli akan segala persoalan dan penderitaan kita. Dengan demikian, Tuhan menyadarkan kita bahwa hanya Dialah yang kita perlukan dalam situasi apapun di dalam perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan ini. Ada pertanyaan bagi kita. Apakah kita masih meragukan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan ini? Ratapan pasal 3, mari kita lihat. Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan penguatan dan kepastian bagi kita sebagai orang yang percaya kepadanya, bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Luar biasa firman Tuhan ini. Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, memproklamirkan dirinya, memberikan kepastian kepada orang percaya, bahwa Yesus yang kita sembah, kepadanya diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jemaat yang diberkati Tuhan, realita hidup kita saat ini mungkin bagaikan suasana kehidupan umat Tuhan
di tanah Babel. Penderitaan, beban hidup, kelaparan, pergumulan, apalagi dengan ancaman COVID-19. Di mana-mana kita melihat ada kekhawatiran, ada ketakutan, putus asa, hilang pengharapan yang dialami oleh manusia sekarang ini, bahkan sampai di seluruh dunia. Ada kekhawatiran dan ketakutan yang luar biasa mengancam hidup kita. Ada apa dengan kita sebagai umat Tuhan? Di media sosial, orang semua melihat dan membaca hal-hal yang memprihatinkan. 2 anak ditemukan oleh petugas dalam keadaan lemah karena beberapa hari tidak makan. Seorang ibu mencuri 3 telur di supermarket karena 2 hari tidak makan bersama anaknya. Seorang bapak mencuri ubi kayu di kebun orang karena lapar. Banyak karyawan yang di PHK dan dirumahkan. Ada apa sebenarnya dengan kehidupan kita sekarang ini? Mari kita lihat pengutusan Yeremia ketika Allah mengutus Nabi Tuhan ini. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, situasi yang dialami seperti yang disampaikan tadi, masih ada kekuatan yang boleh kita andalkan dalam kehidupan ini. Seperti kata pujian, sebab Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Nah, kalau kita hubungkan dengan pengutusan Yeremia yang kita baca tadi, pasal 1. Apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau katakan. Saat ini, dalam situasi seperti ini, kita terajak untuk mari belajar, membuka telinga rohani kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa kerinduan yang Tuhan inginkan bagi setiap kita sebagai orang percaya? Masa-masa sekarang ini kalau kita mau jujur, kehidupan orang percaya penuh keprihatinan. Sama dengan situasi umat Tuhan sebelum mereka dikalahkan oleh Nebukadnezar. Ada peringatan dari Tuhan Yesus di dalam Lukas 21, jagalah dirimu.
Jagalah kehidupan kita. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu dari kepentingan-kepentingan duniawi, pesta pora dan kemabukan. Sebagai jemaat, sebagai gereja, sebagai pelayan Tuhan, mari kita membuka hati di hadapan Tuhan. Apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini. Sebagai jemaat, mari kita lebih dan lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Hidup ini hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan jadikan Tuhan itu nomor 2 di dalam kehidupan kita. Sebagai pelayan Tuhan, kita terpanggil untuk sungguh-sungguh melayani Dia sesuai dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita semua. Dan benar-benar menjadikan kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan. Dengan menyingkirkan segala kepahitan hidup, akar pahit yang seringkali menggerogoti keimanan kita untuk tampil sebagaimana halnya hamba-hamba Tuhan. Sebagai gereja, mari kita belajar dari pengutusan Yeremia. Kata Tuhan, apa yang kusampaikan kepadamu, haruslah kau katakan. Saatnya bagi gereja Tuhan menyampaikan suara kenabian bagi dunia ini. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai umat kepunyaan Tuhan. Mungkin kita hanya terfokus dengan COVID-19. Tapi apa dibalik dari semua ini? Dalam iman kita harus jujur mengakui bahwa ini adalah teguran Tuhan bagi kita semua. Kita peratapan mengingatkan kita, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sambil meminta, memohon kepada Tuhan. Ayat yang ke-1. Ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami. Ungkapan peratap, mari menjadi ungkapan kita semua saat ini. Sekali lagi, ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami. Tuhan Maha mendengar setiap doa-doa permohonan kita. Tuhan tidak mendengar kata-kata kita, tapi lebih daripada itu, Tuhan mendengar hati kita. Kita percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, maka suasana dan situasi dunia sekarang ini akan berlalu dan kita akan menikmati indahnya hidup dalam anugerah dan penyelamatan Tuhan yang sempurna dan pasti di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang tak dapat mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara
yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih anugerah-Mu yang Engkau limpah ruahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami boleh lagi menerima hari yang baru untuk kami nikmati dalam kehidupan kami. Kasih, penyertaan, pemeliharaan-Mu nyata sempurna bagi kami.
saat ini ya Tuhan, kami telah menerima taburan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk setia dan taat kepada-Mu ya Tuhan. Walaupun kami diperhadapkan dengan realita hidup yang terkadang menyakitkan. Ya Tuhan, kami mohon, berilah kepada kami hikmat-Mu, agar kami dapat memahami kehendak Tuhan melalui berbagai peristiwa yang ada di sekitar kami saat ini. Engkaulah kekuatan kami, sehingga dalam keadaan dan sesulit apapun kami tetap tegar karena Engkau Tuhan, kekuatan dan penolong bagi kami. Kami harus mengakui ya Tuhan, bahwa Engkau sudah dan sementara melakukan peristiwa besar dan luar biasa yang membawa kami umat manusia pada kesadaran penuh bahwa di luar Tuhan kami tidak berdaya untuk melakukan sesuatu apapun di dalam kehidupan ini. Hanya kepada-Mu ya Tuhan, kami memohon dan meminta, tolong kami ya Tuhan, menghadapi segala kekhawatiran, ketakutan hidup dengan iman yang sungguh kepada-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa bagi gereja-Mu yang Engkau hadirkan di tengah-tengah dunia ini, khususnya bagi gereja kami, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, pucuk pimpinan Majelis Gembala, Badan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Majelis Wilayah, BPS, PMS, seluruh pelayan bahkan jemaat yang ada. Kami mohon ya Tuhan, penuhilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu dalam kami melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi pelayanan jemaat dan gereja-Mu. Biarlah kami aktif, melengkapi dan dilengkapi oleh Tuhan melalui gereja-Mu dalam berbagai kegiatan dan program yang ada di gereja kami masing-masing. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada dalam berbagai pergumulan, yang sakit. Tolong Engkau pulihkan mereka ya Tuhan, khususnya dalam situasi saat ini. Kuatkan, mampukan para medis yang merawat orang-orang yang sakit. Kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, mereka juga para medis adalah manusia dengan segala keterbatasan, bahkan kelemahan. Memberikan ketenangan bagi keluarga pasien. Demikian juga penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang bersuka cita dengan segala apa yang mereka nikmati dalam hidup ini. Ajarkan kami ya Tuhan
untuk selalu bersyukur dan bersyukur hanya kepadamu sebagai sumber sukacita dan berkat dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, dari pusat, daerah, sampai di lingkungan di mana kami berada. Kami mohon tuntun pemerintah kami dengan hikmat-Mu, agar kami boleh menikmati kehidupan yang lebih baik sebagai sesama anak bangsa. Bapa di sorga, kami membawa kehidupan kami, keluarga kami, jemaat, bahkan orang-orang yang kami kasihi dalam tangan-Mu yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, ibadah pagi hari ini kami telah memberikan persembahan kepadamu. Berkati, kuduskan ya Tuhan persembahan yang sudah kami berikan untuk menopang pelayanan bagi gereja-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa syukur permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, sampai saat ini kita tetap berupaya mewujudkan serta meningkatkan nilai-nilai kesatuan dan kehidupan bersama yang kokoh dengan gereja-gereja di wilayah di mana kita berada. Kini kita akan kembali dalam kehidupan masing-masing. Namun ingatlah bahwa bersama-sama dengan gereja-gereja di wilayah ini, kita tetap terpanggil dalam kesatuan dan kebersamaan untuk berjalan bersama dan melayani bersama sambil mengingat kata Alkitab 1 Korintus 15 ayat 58 berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Dalam kasih-Mu Tuhan, hanya saja padamu Tuhan, tempatku berlindung, tempatku berteduh, tempatku mengadu. Hanya dalam kasih-Mu Tuhan,
Hangat saja nama-Mu Tuhan. Tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam lindungan-Mu Engkau pelihara kami dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam kegelapan Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan damai dan sukacita. Tuhan Allah sumber pengharapan kita, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita bersaat teduh